Kita lanjut bahas spoiler BTTA Season 5 episode 112. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Muking Luan yang berada di samping Feng Junse cukup penasaran setelah Feng Junse menyebutkan di mana guru Xiaoyan saat ini berada, karena sebenarnya Muking Luan juga ingin tahu tentang latar belakang dari seorang Xiaoyan ini. Sementara Xiaoyan yang mendapatkan pertanyaan seperti itu hanya bisa mengepalkan tinjunya, dan kali ini tatapan mata penuh kemarahan segera terlihat. Sesaat kemudian, Xiaoyan mencoba meredam emosi di dalam hatinya. Dia menghirup nafas dalam-dalam dan secara perlahan mengatakan, "Tetua Feng, kau seharusnya menyadari masalah tentang guru saat itu, bukan?" Tatapan mata dari Feng Junse kini telah menajam ketika melihat ke arah Xiaoyan yang kemudian dia berkata dengan nada suara yang cukup dalam, "Dia pada saat itu tidak bersamaku ketika sesuatu terjadi padanya, dan aku sebenarnya telah menemukan sesuatu yang salah karena Han Feng saat itu mengumumkan kepada publik bahwa orang tua itu telah menderita serangan balasan ketika dia sedang memurnikan pil obat dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Aku secara alami tidak pernah percaya dengan kata-kata dari Han Feng, dan aku memanggil orang itu untuk melakukan interogasi beberapa kali tentang hal ini. Namun Han Feng sangat licik karena seluruh interogasiku tidak mendapatkan hasil apapun. Setelah hal ini berlanjut beberapa kali, pada akhirnya Han Feng menghilang dari wilayah dataran tengah ini. Dan saat itu, aku samar-samar bisa mengetahui bahwa sebenarnya hilangnya orang tua ini masih memiliki kaitan dengan Han Feng. Namun diriku tidak pernah menemukan informasi apapun tentang Han Feng setelah mencari ke seluruh dataran tengah ini selama bertahun-tahun." Mendengar ucapan dari Feng Junse, Xiaoyan hanya menarik nafas yang kemudian dia mengatakan, guru memang telah dibunuh oleh Han Feng saat itu. Dalam sekejap saja, aura yang sangat mengerikan keluar dari dalam tubuh Feng Junse ketika mendengar ucapan dari Xiaoyan. Raut wajahnya kini telah berubah menjadi cukup gelap, sementara tatapan matanya juga terlihat bengis. Niat membunuh kali ini juga telah keluar dari dalam tubuh Feng Junse, yang kemudian orang ini berteriak dengan penuh emosi, "Jabingan! Yao Chen telah membesarkannya ketika dia masih bayi dan telah mengajarinya tentang semua yang dia tahu. Namun, Han Feng masih berani mengkhianati gurunya yang sudah seperti orang tuanya sendiri. Apakah hati nurani orang ini benar-benar telah dimakan oleh seekor anjing? Pada saat itu, seharusnya aku membunuh Jabingan Han Feng dengan satu tamparan." Muking Luan yang ada di samping Feng Junse cukup terkejut karena ini adalah pertama kalinya dia melihat gurunya menunjukkan kemarahan. Biasanya Feng Junse akan bersikap riang dan jarang sekali dia menunjukkan emosi yang meledak-ledak seperti ini. Selanjutnya Muking Luan pun kini bergumam berulang kali, Yao Chen, mungkinkah dia adalah teman baik hidup dan mati guru yang juga merupakan kepala pavilion bintang jatuh yang tidak pernah menunjukkan dirinya? Apakah Yao Chen ini adalah Yao Junse? Xiaoyan cukup terkejut ketika mendengar kata-kata dari Muking Luan yang kemudian dia menimpali, kepala pavilion? Karena Xiaoyan juga tidak menyadari bahwa sebenarnya Yalao alias gurunya pernah menjadi kepala dari pavilion bintang jatuh. Sementara Feng Junse hanya melambaikan tangan yang kemudian dirinya menjelaskan, pavilion bintang jatuh memang didirikan oleh Yao Chen dan juga diriku saat itu. Namun, Yao Chen ini tidak menyukai hal-hal seperti diam di tempat, dan pada akhirnya urusan pengelolaan terhadap pavilion bintang jatuh dikelola olehku. Meskipun dia telah menghilang selama bertahun-tahun, namun posisi kepala pavilion tetap ada untuk dirinya. Karena aku tahu dengan kemampuan orang tua itu, maka dia tidak akan mati dengan mudah. Xiaoyan sedikit menganggukkan kepalanya dan tidak terduga bahwa gurunya memang seorang kepala pavilion bintang jatuh yang cukup terkenal. Hal ini membuat Xiaoyan bergumam dalam hati, jika begitu, bukankah diriku ini juga bisa dianggap sebagai anggota dari pavilion bintang jatuh? Selanjutnya, Feng Junse pun berbicara dengan nada suara yang cukup gelap. "Mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Setelah aku kembali, aku akan mengeluarkan surat perintah untuk pencarian dan juga penangkapan Jabingan Han Feng. Aku pikir Jabingan Han Feng itu masih hidup hingga saat ini. Jika dia benar-benar mendarat di tanganku, aku akan membiarkan dia menderita nasib yang bahkan lebih buruk daripada kematian." Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya yang kemudian dia menjentikan jari
Sesaat kemudian muncul botol giok dari dalam cincin penyimpanan dan Xiaoyan kemudian mengatakan jika tetua ingin mengeluarkan perintah buronan mungkin tidak perlu. Setelah mengatakan hal ini, jari dari Xiaoyan mengusap botol giok yang kemudian tubuh spiritual ilusi kini buru-buru keluar dari dalam botol itu. Karena sebenarnya ini merupakan jiwa dari Han Feng yang kemudian meraung, Xiaoyan, aku akan memberikan apapun padamu selama kau melepaskanku. Ketika melihat roh dari Han Feng, tatapan mata dari Feng Junze segera menajam yang kemudian niat membunuh yang besar kini telah terpancar dari dalam dirinya ketika mengatakan Han Feng. Mendengar hal ini, Han Feng segera menoleh dan dia dipenuhi dengan ketakutan ketika mengucapkan kata-kata, "Hah? Feng Junze?" Han Feng berusaha melarikan diri dari tempat ini, namun Feng Junze buru-buru mengeluarkan kekuatan hisap yang kemudian menarik paksa roh dari Han Feng. Setelah itu, mencekik leher dari Han Feng dengan cukup erat. Wajah dari Feng Junze sekarang telah tampak menakutkan ketika dia mengatakan, "Jabingan, kau berani membunuh gurumu sendiri. Jika bukan karena Yao Chen, saat itu kau mungkin sudah dimakan hewan buas. Dasar kau binatang, kau bahkan tidak layak menjadi babi, anjing, ataupun banteng." Han Feng pun terlihat sangat ketakutan ketika dia melihat tatapan mata dari Feng Junze yang memiliki niat membunuh yang besar terhadapnya. Segera setelah itu, Han Feng pun berteriak, "Tolong, jangan bunuh aku. Ini tidak ada hubungannya dengan diriku, karena aku saat itu juga telah dipaksa oleh orang-orang dari Aula Jiwa." Ekspresi di raut wajah Feng Junze segera berubah ketika mendengar nama ini, Aula Jiwa. Sementara Xiaoyan segera berkata dengan nada suara yang cukup lemah, "Tetua Feng, Aula Jiwa tampaknya telah mengincar kekuatan spiritual milik guru. Dan saat ini, guru sebenarnya telah jatuh ke tangan mereka." Feng Junze hanya bisa menggertakkan giginya ketika dia mengatakan, "Sebenarnya itu memang terkait dengan jabingan-jabingan Aula Jiwa. Aku selama ini telah melakukan penyelidikan dan aku secara samar-samar juga telah menemukan sesuatu tentang Aula Jiwa. Namun masih tidak menyangka bahwa orang-orang itu sebenarnya mengincar Yao Chen." Setelah mengatakan hal ini, tatapan mata dari Feng Junze kembali melihat pada Han Feng yang kemudian mengatakan, "Jabingan Han Feng ini tidak bisa kumaafkan dan dia juga tidak boleh dibiarkan untuk hidup." Namun Xiaoyan buru-buru mengatakan ketika melihat situasi seperti ini, "Tetua Feng, tunggu, kita masih membutuhkan Han Feng untuk membimbing kita semuanya supaya bisa menemukan aula cabang tempat Yalo di penjara. Dan ini bukan waktu yang tepat untuk membunuhnya." Setelah merenung sejenak, Feng Junze hanya bisa mengangguk yang kemudian dia berkata, "Sepertinya aula jiwa ini tidak hanya menginginkan jiwa dari orang tua itu. Mungkin mereka memberikan nilai yang lebih besar pada kemampuannya untuk bisa memurnikan pil obat. Saat itu, aku menjadi samar-samar menyadari bahwa sebenarnya aula jiwa diam-diam bertindak berdasarkan rencana yang besar. Dan rencana ini membutuhkan cukup banyak alkemis yang luar biasa. Selama pertarungan besar di istana kuno saat itu, yang telah mengubah seluruh dataran tengah ini menjadi gempar, Yao Chen dan aku telah bertukar pukulan dengan orang-orang Aula Jiwa. Dan kemungkinan kekuatan dari Yao Chen itu telah menarik perhatian dari Aula Jiwa saat itu." Xiaoyan cukup tercengang, lalu bertanya, "Istana kuno, tempat apa itu?" Feng Junze hanya bisa menghela nafas kemudian mengatakan, "Cerita ini sudah terjadi sangat lama. Istana besar itu sebenarnya telah ada sejak zaman kuno, dan pada saat itu menarik lebih dari setengah ahli dari orang-orang dataran tengah ini yang berada di kelas Daozong ke atas, karena harta karun yang ada di dalamnya memang sesuatu yang cukup mengejutkan. Mantra api yang kau latih saat ini sebenarnya diperoleh Yao Chen dari tempat itu." Xiaoyan sekali lagi terkejut. Dia kemudian menghirup nafas dalam-dalam karena tidak menyangka bahwa sebenarnya mantra api adalah sesuatu yang berasal dari istana kuno. Feng Junze kemudian melirik pada Han Feng, lalu dia bertanya, "Di mana Yao Chen di penjara saat ini?" Han Feng ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengatakan, "Wilayah barat, kota dunia bawah dataran tengah, ada aula cabang dari Aula Jiwa
dan di sana Yao Chen sedang dikurung. Feng Xunze kini mengurutkan keningnya dan sekali lagi bertanya. Kota dunia bawah tidak disangka ada aula cabang dari aula jiwa di tempat itu. Berapa banyak tetua yang ada di tempat itu saat ini? Han Feng segera menjawab dengan lembut. Hanya satu orang. Mendengar hal ini, Feng Xunze hanya bisa tertawa yang kemudian berkata, apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak memiliki pemahaman tentang aula jiwa? Sebuah cabang dari aula jiwa setidaknya akan memiliki seorang ketua dan juga seorang wakil, terlepas dari seberapa rendah level dari aula cabang ini. Dan mereka berada di tingkat tetua yang terhormat. Terlebih lagi, tempat itu adalah tempat di mana seorang yang cukup penting seperti Yao Chen di penjara. Kau mengatakan hanya satu orang tetua yang terhormat. Sepertinya pikiran jahat dan juga licikmu belum menghilang. Tubuh Han Feng sedikit gemetaran ketika mendengar kata-kata ini, dan ekspresi Xiaoyan yang ada di sampingnya juga langsung berubah menjadi cukup serius karena dia hampir saja ditipu oleh jabingan Han Feng ini. Yang sebenarnya di tempat yang mengurung Yao Chen terdapat dua orang yang berada di tahap Daosun, dan ahli seperti ini adalah sesuatu yang cukup menakutkan. Mata dari Feng Xunze kini telah melihat serius ke arah Han Feng yang kemudian dia melemparkan roh Han Feng ini pada Xiaoyan sambil mengatakan, simpan jabingan ini, mungkin dia akan berguna di masa depan. Xiaoyan menganggukkan kepalanya, segera setelah itu memasukkan roh dari Han Feng ke dalam botol giok, dan Xiaoyan kembali menyegelnya dengan api surgawi. Selanjutnya Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya, Tetua Feng, apa yang harus kita lakukan saat ini? Feng Xunze sambil melihat Xiaoyan, dia berkata dengan tenang, kita saat ini tidak bisa bertindak gegabah dan kita tidak bisa membiarkan informasi apapun bocor keluar. Jika tidak, dan hal itu sampai didengar aula jiwa, maka mereka kemungkinan besar akan segera memindahkan Yao Chen, dan ini akan semakin sulit bagi kita untuk bisa menemukannya. Kau harus menunggu dengan tenang untuk beberapa saat, dan aku akan mengirimkan seseorang untuk pergi ke kota dunia bawah tanah untuk menyelidiki hal ini. Xiaoyan kemudian berkata dengan nada suara yang cukup khawatir, tapi tetua, jika kita menunda terlalu lama, bukankah hal itu? Feng Xunze segera mengangkat tangannya dan dia berkata, tenanglah, tidak banyak orang yang memiliki keterampilan pemurnian obat yang bisa bersaing dengan Yao Chen di seluruh dataran tengah ini, dan aula jiwa tidak akan dengan mudah menyakitinya. Xiaoyan ragu-ragu sejenak setelah mendengar hal ini, sebelum akhirnya dia menganggukkan kepalanya karena Feng Xunze pasti lebih tahu hal ini lebih banyak jika dibandingkan dengan Xiaoyan. Tatapan mata dari Feng Xunze menatap Xiaoyan, lalu dia bertanya, aku saat ini akan segera kembali ke pavilion bintang jatuh, dan setelah itu aku akan memulai penyelidikan tentang aula jiwa. Xiaoyan, bagaimana denganmu? Apakah kau akan ikut denganku? Xiaoyan merenung sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, tidak tetua, diriku saat ini akan pergi ke wilayah tengah dari dataran tengah ini, dan masih ada sekitar 1 tahun lagi sampai pertemuan pil di Menara Pil dimulai, karena diriku ingin berpartisipasi di tempat itu. Feng Xunze hanya tersenyum yang kemudian mengatakan, perkumpulan pil ya, ini juga tidak buruk. Saat itu orang tua Yao Chen telah berhasil mendapatkan posisi juara di dalam pertemuan pil, dan dia langsung menjadi terkenal. Kau sebagai muridnya tidak boleh mempermalukan reputasi dari gurumu. Terlebih lagi, menurut yang aku ketahui, 10 besar orang yang menjadi pemenang dari pertemuan pil ini akan memperoleh hak untuk bisa menaklukkan 3000 api yang membakar, dan mungkin ini memiliki daya tarik yang cukup besar bagi dirimu. Setelah mengatakan hal itu, Feng Xunze mengeluarkan sepotong batu giok dari dalam cincin penyimpanan yang kemudian menyerahkannya pada Xiaoyan sambil mengatakan, ambillah batu giok bintang ini di masa depan. Aku akan bisa mengandalkan hal ini untuk bisa menemukan dirimu. Selain itu, jika kau bertemu dengan masalah apapun yang tidak bisa kau selesaikan, hancurkan saja batu giok bintang ini dan aku akan bisa merasakannya. Xiaoyan tanpa basa-basi segera menerima potongan batu giok bintang yang kemudian menyimpan di dalam cincin penyimpanan sambil mengatakan, terima kasih banyak Tetua Feng. Feng Xunze hanya bisa tersenyum. Dia melambaikan tangannya yang kemudian menepuk bahu dari Xiaoyan sambil mengatakan, dengan Yao Chen memberikanmu mantra api, itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa dia sangat menghargai dirimu. Saat itu, jabingan Han Feng sangat menginginkan mantra api ini
Tapi Yao Chen tidak pernah menyerahkan padanya. Xiaoyan diam-diam menganggukkan kepalanya karena selama ini dia mengetahui bahwa Yalao telah menghabiskan banyak usaha dan itu adalah sesuatu yang disadari oleh Xiaoyan. Oleh karenanya, Xiaoyan juga akan memperlakukan Yalao seperti ayahnya sendiri. Selama bertahun-tahun ini, Xiaoyan telah melakukan banyak usaha untuk mendapatkan kekuatan supaya dirinya bisa menyelamatkan Yalao yang telah berada di tangan dari aulat jiwa. Feng Xunze sambil menatap Xiaoyan kembali mengatakan, begitu aku kembali ke pavilion bintang jatuh, aku akan mencoba yang terbaik untuk mencari tahu tentang faksi di dalam kota dunia bawah. Selama periode waktu ini, aku akan diam-diam melakukan kontak dengan beberapa orang yang berteman dengan Yao Chen saat itu. Jika aku bisa mengumpulkan mereka, maka kita seharusnya tidak akan menemui kesulitan saat akan merebut Yao Chen kembali. Mendengar hal ini, Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya karena dia cukup mengerti betapa menakutkannya aulat jiwa dan secara alami tidak boleh bertindak gegabah untuk saat ini. Jika sampai salah langkah, kemungkinan besar mereka hanya akan kehilangan segalanya. Feng Xunze kembali mengatakan, baiklah, kita semuanya telah dikejar oleh waktu dan aku tidak akan tinggal lebih lama di tempat ini. Ingat Xiaoyan, kau harus berhati-hati ketika dirimu sendirian di masa depan. Menurut dugaanku, kemungkinan Feng Qinger itu tidak akan menyerah dengan mudah terhadap darah esensi Phoenix kuno yang ada di tanganmu. Dan kau harus memperhatikan masalah ini lebih dalam. Lagi pula, suku Phoenix Iblis Surga itu, mereka memiliki banyak para ahli yang cukup kuat. Jika kau bertemu masalah dengan mereka dan hal itu tidak bisa kau selesaikan, maka segera hancurkan batu giok bintang yang kuberikan padamu. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya dan dia segera menangkupkan tangan kepada Feng Xunze. Segera setelah itu melirik pada Lin Yan yang ada di sampingnya. Tubuh mereka berdua akhirnya melompat turun dari punggung elang raksasa. Melihat hal ini, Feng Xunze hanya bisa menghela nafas dalam-dalam. Tatapan matanya kemudian terkunci ke arah langit sambil bergumam, orang tua, akhirnya aku bisa mendapatkan berita tentang dirimu. Yakinlah bahwa aku pasti akan menyelamatkanmu kali ini. Setelah mengatakan hal ini, Feng Xunze melambaikan lengan bajunya dan burung elang yang dia tumpangi kini telah bergerak menjadi seberkas cahaya yang menghilang dengan cepat. Sementara Xiaoyan dan juga Lin Yan sendiri, mereka telah berada di dalam hutan yang kemudian mengangkat kepalanya ketika melihat kelompok dari Feng Xunze telah menghilang. Xiaoyan merasa cukup puas akhirnya bisa bertemu dengan Feng Xunze. Di masa depan lagi, dirinya akan memiliki bantuan untuk bisa menyelamatkan gurunya. Sementara Lin Yan saat ini buru-buru bertanya, Xiaoyan, kemana kau berencana untuk pergi sekarang? Xiaoyan menatap Lin Yan sambil mengatakan, apakah kau mengetahui di mana letak dari menara pil? Lin Yan hanya merentangkan tangan. Segera setelah itu dia menjelaskan, lokasi dari menara pil berada saat ini disebut dengan Kota Pil, dan tempat itu merupakan tempat berkumpulnya para alkemis tingkat tinggi di seluruh benua Doki ini. Area dalam radius 500 km dari Kota Pil adalah wilayah dari faksi Menara Pil sendiri, dan itu juga bisa disebut sebagai wilayah Pil. Tempat itu sebenarnya masih cukup jauh dari tempat ini. Bahkan jika kita menggunakan lubang cacing, sepertinya masih membutuhkan waktu 1 bulan untuk bisa sampai di Kota Pil itu sendiri. Xiaoyan kemudian tertawa dan dia berkata, jika begitu, kau saat ini yang akan menjadi pemimpinnya. Dan mari kita mencari kota yang memiliki lubang cacing terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan segera bergegas menuju Kota Pil. Lin Yan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia bertanya pada Xiaoyan, apakah kamu sebenarnya berencana untuk berpartisipasi dalam pertemuan pil dari menara pil ini sendiri? Kebetulan klan milik Liu Qing juga terletak di wilayah itu. Xiaoyan segera tersenyum ketika mendengar nama yang cukup familiar ini, yang kemudian Lin Yan tertawa sambil mengatakan, sebenarnya Liu Qing selama ini juga sangat merindukan dirimu dan dia sering membicarakan tentangmu. Namun sekarang Liu Qing adalah kepala klan dan dirinya memiliki status yang cukup hebat. Namun karena posisinya itu, Liu Qing sering ditekan oleh para tetua yang ada di dalam klannya dan menyebabkan dia tidak bisa kemana-mana. Hal itu pasti membuatnya sangat pusing. Mendengar ucapan dari Lin Yan, Xiaoyan hanya bisa tertawa sambil mengatakan, mungkin dalam sepanjang perjalanan ini kita bisa mampir ke tempat Liu Qing. Karena aku sebenarnya juga merindukan orang itu. Lin Yan hanya menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia mengeluarkan sayap Doki dan segera mengepak
berubah menjadi sinar cahaya yang terbang di langit. Hal itu segera diikuti oleh Xiaoyan yang melangkah di udara kosong dan juga menghilang dari tempat ini. Cerita kemudian berpindah ke dunia misterius yang tampaknya dunia misterius ini bagaikan sebuah surga. Ada sebuah energi yang cukup padat di sekeliling tempat ini dan kemudian ada sesosok gadis yang duduk bersila membentuk segel latihan dengan mata yang tertutup. Setiap kali gadis ini menghirup nafas, maka banyak energi alam yang ada di tempat ini akan memasuki tubuhnya. Karena sebenarnya gadis ini adalah seorang yang cukup familiar dan dia adalah Xiao Sun-er. Tiba-tiba saja Sun-er membuka matanya yang menunjukkan warna emas karena dia bisa merasakan ada seseorang yang telah datang ke tempat pelatihannya saat ini. Sun-er pun segera mengatakan, "Tetua Ling Ying, tolong tunjukkan dirimu." Dalam sekejap saja, Tetua Ling Ying itu kini telah muncul yang kemudian tertawa sambil mengatakan, "Persepsi nona muda benar-benar semakin menakutkan. Aku baru saja tiba, namun sudah ditemukan oleh nona muda." Sun-er pun kemudian mengatakan, "Tetua Ling Ying, apakah kau memiliki masalah sehingga dirimu harus datang ke tempat ini?" Ling Ying terdiam sejenak sebelum akhirnya dia mengatakan, "Aku sebagai orang tua tidak akan berani datang dan mengganggu pelatihan nona muda jika tidak ada sesuatu yang penting untuk kukatakan." Sun-er kemudian menjawab ucapan dari Ling Ying, "Aku tidak tertarik pada apapun yang terjadi di dalam klanku ini." Mendengar hal itu, Ling Ying hanya tertawa dan dia kemudian mengatakan, "Aku pikir nona muda pasti akan sangat tertarik dengan apa yang kukatakan saat ini." Sun-er sambil tersenyum diam jawabnya, "Semoga saja yang kau katakan memang benar-benar menarik bagiku." Segera setelah itu, Ling Ying pun berkata secara perlahan, "Nona muda, aku telah mendapatkan berita terbaru dan aku telah mendengar seorang pemuda bernama Xiaoyan kini telah muncul di wilayah utara dari dataran tengah." Mendengar hal ini, dalam sekejap saja raut wajah dari Sun-er segera berubah. Doki yang ada di sekitar tubuhnya kini langsung menyebar, yang kemudian Sun-er pun mengatakan, "Tetua Ling Ying, apakah kau yakin dengan hal ini?" Sambil tersenyum, Ling Ying pun jawabnya, "Dari apa yang kupikirkan sekarang, kemungkinan besar nama Xiaoyan ini pasti adalah dia." Sun-er segera berbalik dengan raut wajah yang dipenuhi kegembiraan. Segera setelah itu, dia telah turun dari tempat pelatihannya sambil mengatakan, "Tetua Ling Ying, tolong mintakan surat perintah supaya diriku bisa meninggalkan alamku ini." Di tempat lain, Xiaoyan dan juga Lin Yan, mereka berdua terbang di udara. Di dalam terbangnya ini, Lin Yan pun menoleh pada Xiaoyan sambil mengatakan, "Kita saat ini sudah berada di perbatasan wilayah utara. Namun, jika kita hanya mengandalkan terbang, maka kita kemungkinan masih membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan lagi untuk bisa mencapai wilayah Pil. Namun untungnya kita cukup beruntung karena di depan sana ada sebuah kota bernama Kota Maple Langit. Dan di sana memiliki lubang cacing yang telah mengarah ke dataran tengah. Jika kita melalui lubang cacing ini, maka kita akan menghemat waktu dan hanya membutuhkan 1 bulan saja untuk sampai di kota Pil dari dataran tengah." Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya karena Lin Yan lebih tahu tentang hal ini daripada seorang Xiaoyan. Di dalam hati, sebenarnya Xiaoyan bertanya-tanya bagaimana keadaan dari Xiao Yixian dan juga Xian saat ini, karena mereka sebenarnya sudah terpisah selama 6 bulan. Sementara Lin Yan buru-buru memberikan peringatan pada Xiaoyan, "Tapi Xiaoyan, kali ini kau harus menyembunyikan wajah aslimu, karena setelah masalah dengan Gunung Petir Angin, reputasimu saat ini tidak kalah dengan Feng Qinger. Selain itu, kau juga memiliki darah esensi dari Phoenix kuno di dalam tubuhmu. Aku cukup khawatir Feng Qinger itu tidak akan menyerah. Dengan hal ini, dia kemungkinan akan secara diam-diam mencarimu, dan lebih baik jika kau mengubah penampilanmu." Ucapan dari Lin Yan itu memang benar, dan Xiaoyan setuju dengan hal itu. Segera setelahnya, Xiaoyan kembali mengambil topeng dari dalam cincin penyimpanan. Hal itu segera digunakan di wajahnya, dan dalam sekejap saja wajah dari Xiaoyan pun kini telah berubah, seperti ketika dia pertama kali bertemu dengan Lin Yan di arena pertarungan dari pavilion Petir Angin. Ketika melihat hal ini, Lin Yan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Dan setelah itu,
Lin Yan pun berkata, "Baiklah, kita harus segera mempercepat perjalanan ini." Setelah mengatakan hal itu, Lin Yan pun menambah kecepatan terbangnya dan diikuti oleh Xiaoyan. Setelah terbang untuk beberapa saat, akhirnya mereka berdua telah sampai di sebuah kota yang bernama Kota Maple Langit. Namun Xiaoyan saat ini tidak buru-buru menuju lubang cacing. Sebaliknya dia berjalan menuju rumah lelang yang cukup besar di dalam kota ini. Dan Xiaoyan menghabiskan cukup banyak uang untuk membeli 3 jenis api binatang. Sementara Lin Yan cukup terkejut ketika dia melihat Xiaoyan mengumpulkan api-api itu. Namun Lin Yan tidak bertanya lebih dalam karena dia cukup tahu bahwa Xiaoyan tidak memberi sesuatu yang tidak benar-benar dia butuhkan. Setelah urusan di rumah lelang selesai, Lin Yan segera membawa Xiaoyan ke pusat kota dari kota Maple Langit ini. Dan Xiaoyan sekarang telah melihat bahwa sebenarnya memang ada lubang cacing yang cukup besar di pusat kota Maple Langit. Lin Yan segera tersenyum ketika dia melihat sikap kaget dari seorang Xiaoyan yang kemudian mengatakan, lubang cacing dari kota Maple Langit ini telah dibuat oleh 2 orang elit Dousun secara bersama-sama. Dan ini cukup stabil, bahkan tidak ada badai spasial yang muncul setelah bertahun-tahun digunakan. Jadi akan banyak lintas manusia di dalam kota Maple Langit ini, dan hal itu tidak bisa dibandingkan dengan kota lain dalam jarak 500 km dari tempat ini. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, 2 orang tahap Dousun. Tidak heran lubang cacing ini benar-benar megah, dan aku bisa merasakan bahwa lubang cacing ini cukup stabil. Lin Yan melambaikan tangan kemudian mengatakan, "Sudahlah, ayo kita pergi dan jangan menunda waktu lagi, karena lubang cacing ini akan segera ditutup ketika sore hari." Setelah mengatakan hal ini, Lin Yan buru-buru mengeluarkan perahu kecil dari dalam cincin penyimpanan. Karena itu akan dia gunakan untuk menyeberangi lubang cacing ini. Sementara Xiaoyan tidak heran ketika dia melihat kapal luar angkasa dikeluarkan oleh Lin Yan. Meskipun kapal ini tidak bisa dibandingkan dengan kapal milik Xiaoyan saat itu, Lin Yan segera melihat ke arah Xiaoyan dan selanjutnya dia mengatakan, "Harga dari kapal luar angkasa ini sangat mahal, dan benda ini mungkin tampak sederhana dan juga kasar, tapi aku telah benar-benar menghabiskan total lebih dari 2 juta koin emas untuk bisa membelinya. Aku saat itu telah mempertaruhkan seluruh hidupku dan mengandalkan untuk membunuh 2 binatang ajaib berperingkat 6 demi bisa mendapatkan 2 juta koin emas ini. Dan bagaimanapun juga, aku sebenarnya cukup beruntung karena setelah memasuki goa dari 2 binatang ajaib peringkat 6, aku mendapatkan teknik kelincahan di dalam goa itu. Jika digunakan, mungkin memang terlihat sangat jelek, tapi teknik kelincahan ini sebenarnya berada di level menengah dari kelas D." Xiaoyan cukup penasaran, yang kemudian dia bertanya, "Sebenarnya apa nama dari teknik kelincahan yang kau miliki itu?" Lin Yan menggosok kepalanya sambil berkata dengan malu, "Langkah bebek kelelawar menghindari api." Xiaoyan mengangguk, yang kemudian dia berkata dengan lembut, "Sebenarnya teknik dao kelincahanmu itu cukup bagus, dan dengan teknik ini kemungkinan seorang dao huang bintang 6 tidak akan pernah bisa menyentuhmu." Lin Yan buru-buru tertawa lalu mengatakan, "Sebenarnya langkah bebek kelelawar menghindari api juga memiliki metode kill lainnya yang dikenal sebagai metode kelelawar api. Namun itu hanya berada di level rendah dari kelas D. Namun diriku bisa mencapai kekuatan ini selama bertahun-tahun berkat metode pelatihan dari kelelawar api ini." Xiaoyan hanya tertawa setelah mendengar ucapan dari Lin Yan. Segera setelah itu, Xiaoyan menghela napas dengan lembut karena saat ini dia tahu bahwa mantra apinya telah terjebak di tingkat rendah dari kelas D. Dan mantra api ini mungkin cukup bermanfaat ketika dirinya berada di kelas Do Huang. Tapi sekarang, ketika Xiaoyan telah berada di kelas Do Zhong, persyaratan dari mantra api juga lebih keras. Sepertinya Xiaoyan harus segera mencari cara yang cepat untuk bisa menaikkan level dari metode mantra api. Hal itu membuat Xiaoyan berkata dalam hatinya, "Setelah aku memasuki wilayah pil, kemungkinan diriku juga harus mempersiapkan beberapa item. Yang terbaik adalah melatih keterampilan penciptaan api yang telah kuperoleh. Jika tidak, maka api transformasi kehidupan yang tersisa hanya bisa digunakan 1 kali saja untuk pembentukan api teratai pemusnahan."
Dan itu adalah sesuatu yang tidak cukup karena Xiaoyan mengetahui bahwa wilayah tengah dari dataran tengah ini pasti akan banyak orang hebat yang setara dengan orang-orang seperti Wei Tian dan memiliki sesuatu yang cukup kuat. Itu adalah hal yang cukup wajib dimiliki oleh Xiaoyan. Di dalam lubang cacing sendiri, kapal luar angkasa milik Lin Yan kini telah melesat dengan cepat. Xiaoyan duduk di bagian belakang, sementara Lin Yan duduk di bagian kemudi. Selanjutnya, Lin Yan menoleh pada Xiaoyan sambil mengatakan, kita kemungkinan masih membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan untuk bisa melewati lubang cacing ini. Xiaoyan, istirahatlah terlebih dahulu dan aku akan mengendalikan kapal ini. Xiaoyan tidak menolak tawaran dari Lin Yan. Dia buru-buru tersenyum sambil menganggukkan kepalanya karena hal ini juga akan digunakan oleh Xiaoyan untuk mempelajari teknik penciptaan apinya. Segera setelah itu, tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan mengeluarkan gulungan merah yang merupakan teknik pembentukan api yang telah dia peroleh dari lembah Moyan. Ini adalah sesuatu yang diciptakan secara pribadi oleh hantu setan tanah lama. Tangan dari Xiaoyan secara perlahan membuka gulungan itu dan kekuatan spiritual kini telah masuk ke dalamnya. Sejumlah besar informasi saat ini telah mengalir ke dalam kepala dari Xiaoyan. Segera setelah itu, Xiaoyan pun menutup matanya demi mempelajari teknik penciptaan api ini. Sementara kapal luar angkasa milik Lin Yan melaju dengan cukup stabil di bawah kendali dari seorang Lin Yan. Hal ini mengarah ke wilayah tengah dari dataran tengah. Di dalam lubang cacing ini sendiri sebenarnya Lin Yan dan juga Xiaoyan tidak sendirian karena ada banyak lalu lintas manusia yang ada di dalam lubang cacing ini dan membuat suasana di dalamnya menjadi cukup ramai. Lin Yan masih terfokus mengendalikan kapal luar angkasanya sementara Xiaoyan juga terfokus pada pelatihannya. Setelah beberapa saat mempelajari tentang teknik penciptaan api, Xiaoyan tanpa sadar terkejut dengan kemampuan dari hantu setan tanah lama karena metode pelatihan ini sendiri adalah sesuatu yang cukup sulit dan itu benar-benar rumit. Namun menurut apa yang tercatat di dalamnya, peningkatan dari keterampilan penciptaan api ini membutuhkan setidaknya 3 jenis api binatang. Setelah itu, seseorang harus menggabungkan 3 jenis api binatang ke dalam tubuhnya dan menggunakan doki untuk terus-menerus melakukan penyaringan dan juga pengompresan. Hal itu akan segera disempurnakan hingga batasnya dan setelah itu, seseorang harus menggabungkan ketiga api binatang ini dengan sempurna. Jika berhasil, maka ketiga api binatang ini akan membentuk sebuah benih api. Namun benih api ini belum bisa digunakan. Selanjutnya, harus tetap terjaga dan juga dikelola menggunakan api-api binatang yang lainnya. Saat benih api sudah menguat, maka hal itu telah siap digunakan. Namun sebenarnya, langkah terakhir ini untuk bisa menggabungkan 3 api adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Jika sampai salah langkah, kemungkinan tubuh seseorang akan terluka parah. Namun hal ini sebenarnya tidak memiliki pengaruh besar pada seorang Xiaoyan. Bagaimanapun juga, Xiaoyan selama ini bahkan mampu menggabungkan 3 api surgawi yang merupakan jenis api terkuat di dunia. Maka dari itu, menggabungkan 3 jenis api binatang adalah sesuatu yang cukup mudah bagi seorang Xiaoyan. Detik berikutnya Xiaoyan mengambil sebuah botol giok dari dalam cincin penyimpanan dan 3 jenis api binatang yang telah dia beli sebelumnya kini telah dikeluarkan dari dalamnya. Sambil memandangi 3 api itu, Xiaoyan mengatakan, langkah pertama adalah mengkompresi dan juga menyaring 3 jenis api binatang ini ke dalam tubuhku. Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan segera menelan 3 api binatang dan hal itu dalam sekejap saja memasuki tubuhnya. Xiaoyan buru-buru menggunakan dokinya untuk melakukan penyaringan pada 3 api binatang. Dan saat ini, doki milik Xiaoyan telah berputar dengan cepat. Hal itu mengikuti rotasi dari 3 api binatang di dalam tubuhnya yang kemudian menimbulkan tekanan yang cukup besar. Pada akhirnya, 3 api binatang saat ini telah berubah-ubah warnanya. Sementara itu, kekuatan tekanannya juga telah melonjak. Detik berikutnya, kekuatan spiritual dari Xiaoyan juga telah dituangkan untuk menyerbu ke dalam 3 api. Dan saat ini, benih api sebenarnya telah mulai berubah
yang dilakukan oleh Xiaoyan, semuanya telah berjalan dengan lancar. Waktu pun terus berjalan, sementara Xiaoyan masih sangat asik dengan penyempurnaan api di dalam tubuhnya. Dan selama periode waktu ini, Lin Yan tidak mengganggu pelatihan dari Xiaoyan karena dia cukup tahu jika Xiaoyan sedang berada dalam kondisi yang cukup genting. "20 hari kemudian, Xiaoyan masih tetap terfokus dengan pelatihan api di dalam tubuhnya. Sementara Lin Yan selama periode waktu ini juga tidak berhenti untuk mengendalikan kapal luar angkasanya. Hal ini membuat Lin Yan bergumam pada dirinya sendiri. Orang ini sebenarnya apa yang dia latih? Selama 20 hari, dia sedikit pun tidak bergerak. Baru saja Lin Yan bergumam seperti ini pada dirinya sendiri. Tiba-tiba saja tubuh dari Xiaoyan bergerak dan matanya yang selama 20 hari ini tertutup secara perlahan mulai terbuka. Hal itu membuat Lin Yan cukup senang ketika Xiaoyan akhirnya keluar dari dalam mode pelatihan. Detik berikutnya, Xiaoyan yang baru saja membuka matanya pun menghela nafas dengan panjang dan sebuah kegembiraan kini telah muncul dalam tatapan mata Xiaoyan. Telapak tangannya segera terbuka dan 3 api kecil kini telah muncul dan mengambang di tangan dari Xiaoyan. Segera setelah itu, 3 api kecil ini pun terbang di sekitar jari Xiaoyan seperti roh. Aura panas yang cukup samar telah dipancarkan dari dalam 3 api kecil. Karena selama 20 hari ini, tanpa lelah Xiaoyan telah memurnikan dan juga melakukan penyaringan terhadap 3 jenis api binatang. Hal ini bahkan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Xiaoyan menghela nafas lega sambil mengatakan, "Pada akhirnya, aku berhasil menyempurnakan ketiga api ini. Dan langkah selanjutnya yang harus kulakukan adalah menggabungkan ketiganya. Jika aku berhasil melakukan penggabungan ini dan membentuk benih api, maka aku akan berhasil menguasai teknik penciptaan api. Dan selama diriku bisa mendapatkan lebih banyak api binatang untuk dijadikan makanan bagi benih api, maka hal itu cepat atau lambat akan segera berubah menjadi api transformasi kehidupan. Hal itu bisa aku pergunakan untuk menciptakan api teratai pemusnahan. Tapi bagaimanapun juga, langkah penggabungan akhir ini adalah langkah yang paling sulit dan juga berbahaya dari teknik penciptaan api." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan tidak akan mengalami kesulitan ketika dia membentuk api transformasi kehidupan supaya dirinya memiliki api yang lain untuk bisa menciptakan api teratai pemusnahan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.